البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah memandu, menyopir, ini banyak para ulama melarang bukan dari sisi masalah mahram atau bukan mahramnya, tapi dari sisi pendidikan kejiwaan. Para ulama, banyak dari mereka melihat, ulama Saudi dan ulama Yaman, melihat bahwasanya perempuan yang biasa nyopir sendiri atau mengendarai motor sendiri, itu cenderung akan mengurangi karakter kewanitaannya. Terbiasa hidup keras, ganas di jalan-jalan tanpa mahram, dalam artian yaitu langsung dia yang menyopir, dan juga cenderung untuk terlatih mandiri sehingga seringkali dengan akal yang kurang itu sehingga mulai susah diatur, merasa mampu hidup mandiri tanpa tergantung pada wali, dan itu sering terjadi di Saudi ataupun di Yaman yang terlatih gitu. Di negara kita jangan tanya, sehingga apa? Semakin berani untuk membantah suaminya karena merasa hidup mandiri, mampu berdikari dan sebagainya. Jadi ini dilihat dari sisi pendidikan kejiwaan. Dan juga kata sebagian ulama, yaitu bagaimana kalau nanti tahu-tahu motornya mogok atau mobilnya mogok, dia akan berurusan dengan siapa kalau dia tidak disertai mahramnya? Niscaya akan berurusan dengan lelaki yang bukan mahram untuk nyopir atau untuk mungkin mendorong-dorong kendaraannya atau mungkin untuk memperbaiki, akhirnya membuka pintu bicara panjang lebar dengan yang bukan mahram. Kalau dikatakan tapi ini hajat, siapa yang buat hajat? Siapa yang membuka pintu hajat tadi? Sementara syariat tidaklah menganjurkan untuk wanita nyopir sendiri. Adapun kalau ijtihadnya Syekh Albani mengatakan yaitu dulu pakai onta, maka seringkali wanita-wanita yang dimuliakan oleh suaminya atau ayahnya atau yang semacam itu, dia bukan nyopir atau mengendalikan ontanya sendiri, tetapi di atas sekedup, yaitu semacam kamar yang ukurannya kecil, yang tertutup rapi dan sebagainya di atas onta. Bukan yang sebagian orang-orang Badui yang langsung naik, kakinya kangkang kanan kiri atau apa, bukan macam itu. Kecuali yang darurah di sebagian hadis, wanita yang ditangkap oleh orang kafir kemudian berhasil melepaskan diri dan dia mengendarai kendaraan. Nah, ini dohirnya adalah keadaan yang terpaksa karena dia ditawan dan berusaha menyelamatkan diri, bukan bermudah-mudah untuk mengendarai kendaraan sendiri, santai jalan sendiri seorang-seorang, sendirian dan sebagainya, bukan macam itu. Maka ini dilihat dari sisi pendidikan kejiwaan. Orang yang sudah lama ngaji aja kadang sering bantah dalam keadaan sudah jelas dalil dengan alasan perasaan ini itu. Gimana kalau dia mandiri sebagaimana wanita yang penghasilannya lebih besar dari suami? Terkadang jadi timbul kesombongan, timbul angkuh, tangan selalu di atas, akhirnya jadi mengendalikan dan sebagainya. Nah, demikian pula yang terbiasa naik mobil atau motor, laki-laki saja terkadang terfitnah ketika mampu mengendarai mobil yang bagus atau motor yang bagus. Gimana perempuan yang akalnya itu kurang, lebih mudah lagi terfitnah oleh dunia. Dari sudut pandang ini, wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin. Makanya para ulama nyuruh, waktu ana tanyakan, yaitu hendaknya mereka disopiri oleh mahramnya demi kemaslahatan yang banyak sekali, keselamatan yang banyak dan berbagai macam kebaikan. Mereka bonceng di belakang atau naik mobil tak apa di depan, tapi yang nyopiri bukan mereka sendiri tapi mahramnya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ana maksudkan bukan melihat dari sisi mahram atau bukan mahram, yang ana maksudkan adalah bukan masalah syarat dari perjalanan hatta di dalam negeri, dalam kampung atau dalam kota sendiri harus ada mahram, bukan masalah itu. Tapi demi pendidikan kejiwaan, maka hendaknya disertai mahram. Kecuali kalau jalan kaki, dalil-dalil banyak menunjukkan wanita jalan sendirian selama bukan jarak safar. Itu pun para ulama tetap memperingatkan kalau emang aman dan tidak khawatir ada gangguan di jalan dan sebagainya. Baik. Adapun kalau yang di jarak safar memang syarat mahramiyah, memang syarat dari Allah dan Rasulnya. Adapun yang bukan jarak safar memang bukan syarat masalah mahramiyah. Cuma mereka melarang
wanita nyopir sendiri itu adalah karena dari sisi yang telah Ana sebutkan tadi, Ana nukilkan dari para ulama tersebut. Sehingga demi pendidikan mereka, maka walaupun ini bukan syarat sah perjalanan, tapi demi kemaslahatan karena mereka akalnya lemah dan sebagainya, hendaknya bukan mereka yang nyopir sendiri. Karena dalil banyak sekali memerintahkan untuk apa? Menutup pintu fitnah dan menutup pintu keharaman. Tayyib. Mencegah kemungkaran yang lebih besar, kemungkinan kemungkaran yang lebih besar. Tayyib. Jadi tidak seperti pendapat orang yang biasa membuat bid'ah, tahu-tahu ketika dikasih tahu bahwasanya wanita nyopir sendiri ini berbahaya, dilarang, dia tanya mana dalilnya. Kemarin tuh buat bid'ah tak tanya dalilnya. Tidak, tapi sekarang tahu-tahu tanya dalilnya. Maka dalilnya banyak, tetapi bukan dalil yang secara nasi, tetapi secara istimbati. Dalil untuk menutup pintu keharaman, menutup pintu kemungkaran. Dengan sebab akal wanita itu lemah. Dia dekat dengan mahram saja kadang masih bandel, kadang masih aneh-aneh. Gimana kalau dia jauh dari mahramnya? Tayyib, makanya pintunya ditutup, dilarang untuk nyopir sendiri, dilarang untuk pakai motor sendiri dengan kecepatan yang boleh jadi itu akan membentuk aurat atau dan sebagainya. Ini untuk ditutup. Tayyib, wallahu alam yaitu apa? Pintu kemungkaran ditutup. Adapun kalau dia bonceng di belakang, kata para ulama tak mengapa, ini lebih ringan daripada dia di depan. Daripada dia yang nyopir atau dia yang nyetir motor. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.